Assalamualaikum, hai teman film, apa kabar? Kembali lagi di channel Resa Aska, channel dimana teman film semua bisa melihat review film terfavorit kalian. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, film kali ini menceritakan tentang kondisi pemerintahan Korea pada tahun 2029 yang mengalami perpecahan setelah Perang Dunia Ketiga. Biasanya kalau sudah menyinggung perpecahan, pasti ada konflik-konflik di dalamnya dong. Tanpa berlama-lama lagi untuk mengetahui konflik-konflik apa saja sih yang ada di dalam film ini, langsung aja kita ke ceritanya ya. Langsung saja, diceritakan politik internasional di sekitar semenanjung Korea kacau balau. Tiongkok melebarkan kekuasaan ke Asia Timur Laut dan Jepang sehingga perebutan wilayah kembali memanas. Tak lama kemudian, Amerika Serikat dan Rusia ikut turut campur dan perang pun dimulai. Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan bersatu kembali sebagai upaya terakhir untuk bertahan. Untuk meminimalisir dampak buruk, mereka menyetujui persiapan 5 tahun. Tetapi kekuasaan di sekitar Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Rusia mempunyai kepentingan yang saling bertabrakan dan tidak senang melihat Korea Utara dan Korea Selatan akan bersatu sebagai kekuatan Asia baru. Akhirnya, mereka memberikan sanksi berat untuk Korea yang menyebabkan perekonomian Korea terguncang dan dampaknya sangat parah hingga melupakan keinginan untuk bersatu. Protes anti pemerintah pun terjadi di mana-mana. Karena sanksi internasional menghancurkan kehidupan ekonomi publik, ketidakstabilan sosial semakin parah. Seiring dengan semakin beringasnya berbagai protes anti pemerintah, lahirlah SICT, kelompok teroris bersenjata anti pemerintah yang menentang persatuan. Munculnya SICT mengancam akan stabilitas pemerintah yang pro persatuan. SICT dipersenjatai senjata mengerikan yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan polisi yang ada. Pemerintah yang pro persatuan menciptakan unit kepolisian baru yang disebut PPK, Pasukan Polisi Khusus. Tetapi peristiwa yang terjadi setahun sejak kemunculannya pada peristiwa pembebasan Guachon atau Jumat Berdarah, penembakan sembrono yang dilakukan oleh PPK mengakibatkan kematian 15 gadis tak berdosa dan memanaskan pembahasan pembubaran PPK. Hilangnya nyawa orang tak berdosa terus menghantui anggota PPK yang berusaha bersembunyi di balik topeng besinya. Kegelapan tak hanya menyelubungi wajah tetapi juga jiwa mereka dan waktu yang kisruh membuat mereka tak punya pilihan lain. PPK terlibat perang tanpa akhir dengan SICT, tetapi pertempuran yang lebih parah akan terjadi di tempat lain. Pertempuran antara para penguasa institusi besar, antara pasukan polisi khusus dan Departemen Keamanan Publik. Diceritakan pada tahun 2029, seorang remaja wanita berbaju merah berjalan sedang menyusuri jalanan. Kemudian terlihat sebuah peristiwa di mana sedang terjadi bentrokan antara massa dengan kepolisian di kota Gwanghwamun. Massa yang beringas melemparkan bom-bom molotov ke arah brigade polisi. Remaja wanita berbaju merah tersebut masuk ke dalam kerumunan massa dan bertemu dengan seorang pria. Kemudian dia menyerahkan sebuah tas ke pria tersebut. Pria tersebut membawanya kemudian melemparkan tas itu ke arah brigade polisi dan terjadi ledakan hebat. Ternyata tas tersebut berisi bahan peledak. Tiba-tiba beberapa anggota SICT menyusup dalam kerumunan massa dan menembaki polisi dengan senjata yang telah mereka bawa. Selain itu mereka pun melemparkan granat ke arah polisi. Melihat hal itu, pasukan brigade mundur dan diganti dengan pasukan penembak gas air mata. Mereka pun menembakkannya ke arah SICT. Namun yang terjadi, mereka terus menembaki pihak kepolisian dengan membabi buta. Tak berselang lama, datanglah pasukan polisi khusus yang dikomandoi oleh Mo Yongbak. Dia berkata kepada pasukannya bahwa cari dan kejar terus para anggota SICT. Letnan Jung Yong Im yang akan memimpin pertempuran, dan Chol Jin Kim bertugas melindungi Im.
Dia berkata bahwa hari ini merupakan hari terakhir bagi SICT. Anggota SICT yang mengetahui kedatangan pasukan polisi khusus kemudian melarikan diri ke dalam saluran kanal air di bawah tanah. Di kanal bawah tanah tersebut merupakan markas dari SICT. Pasukan polisi khusus terus melakukan pengejaran terhadap mereka. SICT pun akhirnya harus pergi dan meninggalkan markasnya. Sementara itu, remaja wanita berbaju merah pun pergi meninggalkan anggota SICT yang lainnya dengan membawa sebuah tas yang harus dia antarkan kepada seseorang. Tak berselang lama, pasukan khusus kepolisian berhasil menemukan keberadaan SICT. Terjadilah baku tembak antara mereka. PPK yang dibekali dengan peralatan tempur taktis berhasil melumpuhkan anggota SICT. Di tempat lain, Jung Yong Im berhasil menemukan seorang remaja wanita berbaju merah. Dia berkata agar menyerahkan diri. Namun tiba-tiba remaja wanita itu menarik pin tali yang berada di tasnya, kemudian dia pun meledak bunuh diri. Scene beralih ke Jung Yong Im yang terbangun dari tidurnya. Dia bermimpi tentang kejadian remaja wanita yang melakukan bom bunuh diri di depannya. Kejadian bom bunuh diri seorang anggota SICT yang masih remaja membuat tuntutan pembubaran PPK semakin lantang. Departemen Keamanan Publik membentuk komite investigasi khusus dan mengumumkan hasil investigasinya dan akan menahan Letnan Jung Yong Im dan pasukannya hingga 4 minggu ke depan. Selama masa ini, PPK harus menghentikan semua kegiatannya. Sementara itu, di markas pasukan polisi khusus, Kepala Pasukan Khusus Mo Yong-bak, Sekretaris Presiden Utama Jong Gi-bak, dan Kepala Operasional PPK Jin Tae-jang sedang berkumpul. Mo Yong-bak berkata, bagaimana pemerintah bisa melaksanakan skema anti-teroris tanpa PPK? Dia berkata, Departemen Keamanan Publik sungguh bajingan. Mereka membuat komite investigasi seenaknya dan memberikan instruksi seenak jidatnya. Sekretaris Presiden Utama bertanya mengenai keadaan Jung Yong. Dia mendengar jika Jung Yong sedang melakukan konsultasi dengan psikiatris karena syok melihat seorang remaja wanita bunuh diri di depan matanya. Dia kemudian bertanya mengenai pemimpin SICT Cho Hyung-om apakah sudah tertangkap. Mo Yong-bak menjawabnya bahwa beberapa anggota SICT berhasil lolos dan Cho Hyung-om belum tertangkap. Tiba-tiba, orang-orang Komite Investigasi Departemen Keamanan Publik datang ke markas PPK. Jong Gi-bak yang melihat hal itu meninggalkan markas melalui pintu belakang diantar oleh Jin Tae-jang, Kepala Operasional PPK. Sambil berjalan pergi, Jong Gi berkata bahwa Departemen Keamanan Publik ingin menjatuhkan institusi PPK dan menjadikan PPK sebagai targetnya. Yang lalu kemudian mereka pun bisa mengambil alih kekuasaan. Komite Investigasi Departemen Keamanan Publik memerintahkan para staf PPK agar segera mengosongkan gedung dan menghentikan segala aktivitas PPK. Pemimpin komite investigasi yang bernama Han Sang-woo bertemu dengan Jin Tae-jang. Dia bertanya mengenai keberadaan Jung Yong. Jin Tae berkata bahwa dia belum bertemu lagi dengannya. Mungkin saja dia masih dirawat pasca kejadian. Scene beralih ke sebuah tempat pelatihan fisik di mana Jung Yong sedang berlari memakai treadmill. Setelah itu, terlihat dokter sedang membuka bekas jahitan di perut Jung Yong. Dokter itu berkata bahwa Han Sang-woo berada di sini dan ingin bertemu dengannya. Jung Yong pun bertemu dengan Sang-woo. Sang-woo memberitahu Jung Yong bahwa dia menemukan sebuah buku catatan di dinding tempat kejadian bom bunuh diri anak kecil berbaju merah itu. Sang-woo berkata bahwa remaja wanita yang melakukan bom bunuh diri adalah Jo Hee-lee. Dia bergabung dengan SICT di sebuah klub sejarah pada saat dia SMA. Dia adalah kurir yang membawa bom dan dia hanya seorang gadis remaja. Jung Yong bertanya kepada Sang-woo bagaimana dengan keluarga Jo Hee-lee. Sang-woo berkata jika dia sudah tidak memiliki orang tua. Dia hanya memiliki seorang kakak perempuan. Akan tetapi Sang-woo tidak bisa menemukannya. Mungkin kakaknya tidak mau terlibat atas apa yang dilakukan oleh adiknya. Sang-woo menyuruh Jung Yong untuk menemukan kakaknya dan memberikan buku catatan itu. Karena Jung Yong lah yang terakhir melihat adiknya sebelum melakukan bom bunuh diri.
Pada malam harinya, Im memeriksa buku catatan itu dan menemukan foto-foto kakak dari Jo Hee. Scene beralih ke sebuah tempat di mana sekelompok pasukan bersenjata sedang melakukan latihan penyergapan. Jung Gyeong yang ikut dalam latihan tersebut selalu dihantui oleh kejadian bom bunuh diri dari Jo Hee. Dia teringat akan kakaknya dari Jo Hee. Jung Gyeong pun menghubungi kakaknya Jo Hee yang bernama Yoon Hoo Lee. Jung Gyeong berkata jika dia memiliki sebuah buku catatan milik adiknya dan berniat untuk mengembalikannya. Jung Gyeong pun keluar dari baraknya dan pergi untuk menemui Yoon Hoo. Mereka bertemu di sebuah kafe. Jung Gyeong mengucapkan maaf atas kematian adiknya. Namun Yoon Hoo berkata bahwa hal itu bukan kesalahannya. Keluarganya berantakan saat adiknya bergabung dengan SECT. Dia putus sekolah dan mengakibatkan ayahnya jatuh sakit dan kemudian meninggal. Apa yang telah terjadi tidak bisa kita rubah lagi, kita hanya bisa menjalaninya. Kemudian Yoon Hoo mengajak Jung Gyeong untuk makan. Dia tahu sebuah restoran mie yang enak. Scene beralih ke barak PPK. Kepala operasional PPK Jin Tae-jang yang sedang mengecek satu persatu kondisi anak buahnya tidak melihat Jung Gyeong ada di tempat tidurnya. Scene kembali ke Yoon Hoo dan Jung Gyeong yang sedang menikmati mie di sebuah restoran. Tak lama kemudian, Jung Gyeong pun mengantarkan Yoon Hoo ke rumahnya yang merupakan sebuah toko buku. Yoon Hoo merupakan seorang penjual buku. Pagi pun tiba. Jung Gyeong berpamitan kepada Yoon Hoo untuk kembali ke baraknya. Sesaat setelah kepergian Jung Gyeong, Yoon Hoo terlihat masuk ke dalam sebuah mobil dan ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah Han Sang-woo. Sang-woo berkata waktunya Yoon Hoo memberikan laporan. Dia menanyakan kabar Jung Gyeong. Yoon Hoo menjawab jika Jung Gyeong baik-baik saja dan tampak normal. Han Sang-woo berkata, Jung Gyeong tampaknya menyukai Yoon Hoo. Lakukan apapun untuk mendapatkan dia. Setelah Yoon Hoo mendapatkannya, serang dia habis-habisan. Yoon Hoo meminta kepada Sang-woo untuk menepati janjinya nanti. Sang-woo kemudian berkata untuk pekerjaan mudah seperti ini, hukuman Yoon Hoo akan dikurangi dan dia akan membantu biaya operasi adiknya. Yoon Hoo kemudian berkata bahwa berkorban tidak sama dengan menikmati. Sang-woo kemudian menampar Yoon Hoo dan berkata, jangan lupa siapa dirinya dan lakukanlah pekerjaannya dan jangan lupa juga untuk selalu memberikan laporan. Sang-woo kemudian menyuruh Yoon Hoo untuk keluar dari mobilnya. Yoon Hoo pun kembali ke rumahnya dan melihat bekas tamparan di pipinya dan mengingat akan Jung Gyeong. Scene beralih ke sebuah barbershop di mana kepala Departemen Keamanan Publik yang bernama Yi Sok Lee sedang melakukan perawatan wajah. Tak lama berselang, datanglah komisaris polisi yang bernama Mei In Bae Kim duduk di dekatnya. Selain mereka berdua, terlihat juga Han Sang-woo berada di sana. Kim berkata bahwa unit kepolisiannya akan mengambil alih tugas-tugas anti-teror yang tadinya ditangani oleh PPK. Ji Sok Lee berkata tentang Brigade Serigala. Kematian Tuan Yu tahun lalu adalah ulah mereka. Dan bukan hanya itu, Yong Jing dan Hwan Yo-bak dari tim investigasi ditembak mati oleh mereka. Mereka adalah unit pembunuh bayan rahasia dari PPK. Komisaris polisi berkata, bukankah itu SECT yang melakukannya? Sang-woo berkata, SECT tidak dikenal bertindak hati-hati dan mereka juga tidak punya penembak jitu. Brigade Serigala menyatakan bertanggung jawab memberantas korupsi, tapi mereka tidak pernah muncul atau mengungkap sistem komandonya. Lee menduga mereka merupakan bagian dari PPK. Scene beralih di mana Yoon Hoo sedang menerima telepon dari Sang-woo yang menyuruhnya untuk segera menemui Jung Gyeong. Sang-woo mengancam keselamatan adik Yoon Hoo jika dia menolaknya. Akhirnya, Yoon Hoo dengan terpaksa mengikuti kemauan Sang-woo. Dalam perjalanan menemui Jung Gyeong, Yoon Hoo dibuntuti oleh seorang wanita yang bernama Mi Gyeong, seorang anggota SECT. Yoon Hoo yang merasa sedang dibuntuti menghentikan langkahnya dan menunggu orang yang membuntutinya di sebuah gang. Yoon Hoo berkata kepada Mi Gyeong agar jangan menemuinya. Mi Gyeong berkata, apakah dirinya mengganggu pekerjaan sampingan Yoon Hoo di Departemen Keamanan Publik? Semua orang tahu jika Yoon Hoo membelot ke Departemen Keamanan Publik. Namun Yoon Hoo menyangkalnya.
Dia melakukannya demi kesembuhan adiknya yang sedang sakit dan berada di rumah sakit. Mi-gyong kemudian berkata alasan Yoon-hui masih hidup karena dirinya mungkin masih bermanfaat untuk SECT. Yoon-hui berkata jika SECT sudah berakhir, dia tidak pernah melihat pimpinan SECT Cho Hyung lagi. Mereka semua menghilang dan kita tinggalkan. Pada saat mereka sedang ngobrol, datang seorang pria yaitu anggota PPK Cho Jin Kim. Dia membuntuti mereka berdua dan menguping pembicaraan mereka. Yoon-hui berkata agar jangan ganggu dia lagi karena sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kemudian, ia memberi uang kepada Mi-gyong. Mi-gyong pun pergi, namun dia berkata bahwa akan tetap mengawasi Yoon-hui. Cho Jin Kim yang menguping pembicaraan Yoon-hui dan Mi-gyong menelpon Jin Tae dan berkata Mi-gyong yang merupakan buronan sudah muncul. Jin Tae menyuruh Cho Jin Kim itu untuk membuntuti Mi-gyong saja. Dia akan mengirimkan anggota yang lain untuk membuntuti Yoon-hui. Lapor setiap 10 menit dan waspadalah. Mi-gyong yang sadar dirinya dibuntuti mempercepat langkahnya, kemudian terjadilah perkelahian antara Mi-gyong dan Cho Jin Kim. Mi-gyong pun berhasil dilumpuhkan, kemudian dia dibawa ke sebuah tempat seperti ruang interogasi. Tak lama berselang, Jin Tae muncul. Dia berkata, Mi-gyong-gu, pemimpin tim 3 SECT Divisi Perempuan Asosiasi Selatan. Jin Tae berkata bahwa PPK sedang menyelidiki sumber dana SECT. Semenjak Cho Hyung menghilang, aliran dana yang masuk ke SECT pun tidak ada. Apakah hal ini kebetulan? Dari manakah pendanaan SECT? Dia kemudian memperlihatkan foto kepada Mi-gyong. Dalam foto tersebut terlihat Cho Hyung sedang bertemu dengan Byung Huyun, wakil kepala keuangan di Departemen Keamanan Publik. Jin Tae bercerita tentang penembakan tim investigasi tahun lalu. Waktu itu, tim tersebut sedang melacak beberapa aliran dana dari beberapa institusi. Mereka menemukan seorang pejabat di Departemen Keamanan Publik memiliki 10 rekening bank. Tim investigasi pun mendekati Yoon-hui Lee dan menjadikannya mata-mata untuk mencari tahu tentang kedekatan Cho Hyung dan Byung Huyun. Namun Yoon-hui malah memberitahukan hal itu kepada Departemen Keamanan Publik, yang kemudian menyuruh Yoon-hui untuk membunuh Hyung Jin-oh dan Hwan Ryol-bak demi keselamatan adiknya. Akhirnya Yoon-hui pun membunuh kedua pria tersebut. Mi-gyong bertanya mengapa Departemen Keamanan Publik bertindak sejauh itu. Jin Tae menjawab karena SECT membuat mereka bisa mempertahankan kekacauan ini dan menjadikan alasan mereka untuk kemudian berkuasa mewujudkan rencana besar mereka. Kemudian Jin Tae menyuruh Mi-gyong untuk menemukan Cho Hyung. Mi-gyong berkata dia akan melakukannya dengan syarat, yaitu identitas baru untuk dirinya. Di tengah obrolan mereka, datanglah salah satu bawahan Jin Tae berkata kepadanya, jika Departemen Keamanan Publik sudah bergerak, mereka sudah mengirimkan orang untuk mengikuti Jung-gyong. Jin Tae menyuruhnya untuk memeriksa keadaan Jung-gyong dengan saluran yang aman, karena Jin Tae tahu pasti ponsel miliknya sudah diretas. Sementara itu, Yoon-hui sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk adik laki-lakinya. Dia berkata bahwa dia akan bertemu dengan seseorang dan semua akan baik-baik saja. Yoon-hui pun menyuruh adiknya untuk tidur dan beristirahat. Kemudian dia pun meninggalkannya. Dalam perjalanan, Yoon-hui teringat pada saat dia membunuh 2 petugas investigasi. Dia menangis dan merasa bersalah karena telah melakukan hal tersebut. Akhirnya Yoon-hui pun bertemu dengan Jung-gyong. Mereka jalan-jalan dan pergi ke tempat mereka pertama kali bertemu. Pertemuan mereka dibuntuti dan diawasi oleh agen-agen dari Departemen Keamanan Publik. Yoon-hui kemudian pamit untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Yoon-hui membuka tasnya yang berisi pistol. Sang-woo menyuruh Yoon-hui pada saat keluar dari toilet agar berjalan tenang ke arah Jung-gyong. Kemudian jatuhkan pistolnya di depan Jung-gyong. Setelah itu, biarkan agen Departemen Keamanan Publik yang mengurusnya. Sang-woo berkata agar jangan lupa membawa GPS yang sudah dia pasang pada sebuah kalung. Setelah itu, Yoon-hui pun keluar dari toilet dan berjalan mendekati Jung-gyong. Pada saat akan mendekati Jung-gyong dan mengambil pistolnya, tiba-tiba Mi-gyong muncul di depan Yoon-hui. Yoon-hui yang kaget kemudian membawa Mi-gyong menjauh dari Jung-gyong.
Mi Gyung berkata kepada Yoon Hui agar jangan percaya kepada siapapun dan jagalah dirinya, kemudian dia pun pergi. Sementara itu, para agen Departemen Keamanan Publik terlihat mulai resah karena kemunculan Mi Gyung menggagalkan rencana mereka. Mereka pun berusaha menangkap Jung Gyung. Jung Gyung yang mengetahui hal itu kemudian melawan dan terjadilah perkelahian dan baku tembak. Sang Woo yang mendengar hal itu dari laporan agennya kemudian turun dari mobilnya dan memasuki gedung. Para agen Departemen Keamanan Publik terus menghujani Jung Gyung dengan tembakan. Jung Gyung yang kewalahan berlari mencari Yoon Hui dan menyelamatkannya dari seorang agen Departemen Keamanan Publik yang menodongkan senjata kepadanya. Kemudian Jung Gyung mengambil selang pemadam kebakaran, mengikatkannya kepada dirinya dan Yoon Hui. Kemudian dia melompat ke bawah memakai selang tersebut. Akhirnya dia dan Yoon Hui berhasil melarikan diri menuju ke sebuah parkiran mobil. Namun pada saat akan ke parkiran, Jung Gyung melihat para agen Departemen Keamanan Publik sudah berada di sana. Jung Gyung pun melawan satu agen Departemen Keamanan Publik dan kemudian mengambil mobilnya. Di dalam mobil tersebut, Jung Gyung bertanya kepada Yoon Hui, perjanjian apa yang telah Yoon Hui perbuat dengan Sang Woo. Yoon Hui hanya menjawab bahwa Sang Woo berjanji semua akan baik-baik saja. Adegan tembak-menembak dan kejar-kejaran mobil pun terjadi. Karena jumlah agen Departemen Keamanan Publik yang banyak, Jung Gyung pun terdesak di dalam mobilnya. Sang Woo pun kemudian mendekati mobil Jung Gyung dan berkata, belum terlambat untuk menyerahkan diri. Pasukan polisi khusus telah mengkambing hitamkannya pada peristiwa bom bunuh diri adik Yoon Hui. Begitulah Jin Tae selalu seperti itu, selalu mengorbankan anak buahnya. Sang Woo menyuruh Jung Gyung keluar dari mobil dan menandatangani pernyataan tentang mengakui kesalahannya yang membuat seorang gadis remaja melakukan bunuh diri, dan setelah itu pasukan polisi khusus akan segera dibubarkan. Namun Jung Gyung kemudian mengirimkan sejumlah foto ke ponsel milik Sang Woo. Di dalam foto-foto itu ada Sang Woo sedang bertemu dengan Yoon Hui dan adiknya. Sang Woo pun marah dan berkata dia akan menjelaskan semuanya asal Jung Gyung turun dari mobil. Namun Jung Gyung pun tancap gas dan melarikan diri bersama Yoon Hui. Jung Gyung dan Yoon Hui pun ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Departemen Keamanan Publik. Sang Woo pun kemudian menemui Ji Sok Lee, kepala Departemen Publik, dan melaporkan apa yang terjadi. Lee berkata jika mereka berhasil ditemukan, langsung bunuh saja dan jangan gagal untuk kali ini. Karena jika gagal, maka Sang Woo akan bertanggung jawab dan menerima akibatnya. Sementara itu di suatu tempat, Jung Gyung dan Yoon Hui berhasil melarikan diri. Jung Gyung kemudian menghubungi Jin Tae dan berkata bahwa dirinya sudah aman bersama Yoon Hui. Jin Tae menyuruh Jung Gyung untuk pergi ke ruang 4 dan temui Cho Jin. Dan jangan lupa untuk menghancurkan ponselnya sekarang. Jung Gyung pun meledakkan mobil dan ponselnya, kemudian pergi berjalan kaki bersama Yoon Hui. Scene beralih ke ruang kontrol markas Departemen Keamanan Publik. Sang Woo sedang berusaha mencari keberadaan Jung Gyung. Dia mendapatkan kabar jika seorang yang dikenal sebagai Ilang sekarang sedang menuju Yongsan, dia adalah Cho Jin Kim. Sang Woo memerintahkan kepada anak buahnya untuk terus melacak sinyal GPS Yoon Hui dan pantau semua CCTV yang berada di Yongsan. Sementara itu di Yongsan, Cho Jin Kim yang sedang berjalan dihadang oleh agen-agen dari Departemen Keamanan Publik. Mereka menangkap dan membawanya ke markas Departemen Keamanan Publik. Di sana dia diikat dan diinterogasi oleh Sang Woo. Dia berkata, apakah Kim mengenalnya? Kim menjawab, siapa yang tidak kenal dengan seorang legenda pasukan polisi khusus Han Sang-woo? Dia pernah mendengar semua riwayat Sang Woo pada saat peristiwa Gwacheon. Karena peristiwa itulah, dia kehilangan promosi dan sekarang bekerja untuk Departemen Keamanan Publik. Kim bertanya apa yang Sang Woo inginkan darinya. Kemudian Sang Woo memperlihatkan foto Yoon Hui Lee, seorang mantan kepala divisi perempuan di SICT. Dia bertanya, apa yang kalian rencanakan dengannya dan di mana Jung Gyung berada? Kim pun hanya tertawa. Sang Woo yang merasa dilecehkan mulai mengeluarkan pistolnya dan menembak kaki Kim. Sang Woo yang masih tidak mendapatkan jawaban dari Kim, kemudian mendekatinya dan mengarahkan pistol ke muka Kim.
Tiba-tiba tangan Kim dapat terlepas dari ikatan dan berusaha mengambil pistol milik Sang-woo. Pada saat mereka rebutan pistol, terjadilah letusan dan Kim pun mati karena tertembak kepalanya oleh pistol milik Sang-woo. Scene beralih di mana Jung-young dan Yoon-hui telah sampai di suatu tempat yang sudah ditinggalkan penghuninya. Kemudian Jung-young mencari telepon lalu menghubungi seseorang. Dia mengucapkan sebuah sandi dan berkata dia tidak bisa kembali. Orang yang ditelepon Jung-young menjawab agar bersiap untuk telepon balik darinya. Akhirnya, Jung-young dan Yoon-hui pun sementara bermalam di tempat itu. Pada saat akan tidur, Yoon-hui berkata bahwa waktu dirinya bertemu pertama kali dengan Jung-young, dia berdoa agar Jung-young dapat melindungi dan menyelamatkan dia dan adiknya yang sedang sakit. Itu adalah doa pertamanya dan yakin akan terkabulkan. Dia mengakui bergabung dengan SECT karena tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang melindungi dia dan adik-adiknya. Setelah orang tuanya meninggal, dia yang bertanggung jawab atas adik-adiknya. Yoon-hui berkata, Sang-woo bilang padanya tidak akan ada yang celaka dan dia pun mempercayainya. Dia tidak tahu jika bakal terjadi seperti sekarang. Yoon-hui kemudian berjanji kepada Jung-young bahwa dia akan mengungkap kebohongan-kebohongan yang telah Departemen Keamanan Publik perbuat. Dia akan beberkan semuanya, perlakuan dan siksaan mereka kepada Yoon-hui. Yoon-hui mengajak Jung-young untuk kabur dari sini dan memulai hidup baru bersamanya dan tidak usah meneruskan perjalanan ini. Tiba-tiba telepon berdering. Jin-tae menghubungi Jung-young dan menanyakan status mereka. Jin-tae mengabarkan jika Chol-jin ditangkap. Oleh sebab itu, Jin-tae berkata ada perubahan rencana dan berkata agar Jung-young membawa Yoon-hui pergi ke Angka Titik 21 pada pukul 5.15. Yoon-hui yang mendengar hal itu, kemudian memijit tombol pelacak GPS yang diberikan Sang-woo kepadanya. Sementara itu, Sang-woo yang berada di markas Departemen Keamanan Publik mendapat kabar jika lokasi Yoon-hui telah diketahui. Sang-woo segera menyuruh anak buahnya untuk siap siaga dan menuju ke lokasi Yoon-hui. Dia pun menyuruh untuk siapkan reporter 5 menit setelah operasi penangkapan ini. Tim tugas khusus Departemen Keamanan Publik pun mulai bergerak memburu Jung-young. Jung-young dan Yoon-hui pun akhirnya telah sampai ke lokasi yang ditetapkan Jin-tae. Tiba-tiba Yoon-hui berkata, kita harus pergi dari tempat ini, karena dirinya telah menyalakan pelacak GPS sehingga Departemen Keamanan Publik akan segera tiba ke sini. Namun Jung-young tidak menghiraukannya. Kemudian tak lama berselang, Jin-tae dan anggota pasukan polisi khusus yang lain muncul. Jin-tae mengambil kalung GPS milik Yoon-hui dan berkata, nama aslimu Seo-hui Kim. Ditangkap bulan Maret sebagai kepala divisi perempuan SECT. Berubah identitas setelah ditangkap menjadi Yoon-hui Lee dan sekarang bekerja sebagai mata-mata Departemen Keamanan Publik. Saat pertama kali Yoon-hui mendekati Jung-young, Jin-tae tidak mengerti apa yang diinginkan Departemen Keamanan Publik dari pasukan polisi khusus. Departemen Keamanan Publik mencoba memanfaatkan Yoon-hui untuk menghancurkan pasukan polisi khusus. Namun bagi Jung-young sebenarnya Yoon-hui hanyalah umpan. Jin-tae kemudian bertanya, apakah Yoon-hui pernah mendengar tentang ilang? Brigade Serigala. Jung-young adalah seorang ilang. Dia bukan manusia bertopeng serigala, tapi dia adalah serigala bertopeng manusia. Jung-young pun kemudian bersiap mengenakan pakaian tempur Brigade Serigala. Yoon-hui terkejut dan dia tidak percaya jika Jung-young adalah salah satu dari anggota Brigade Serigala. Tak lama kemudian, tim 1 dan 2 Departemen Keamanan Publik telah sampai di lokasi. Dengan bersenjata lengkap, tim 1 mulai mencari keberadaan Jung-young dan Yoon-hui. Jung-young yang sudah siap akan kedatangan mereka mulai membunuh satu persatu dari tim Departemen Keamanan Publik. Salah satu anak buah Sang-woo berkata lewat radio bahwa timnya semuanya sudah tumbang. Timnya tidak bisa menghadapi Jung-young. Dia meminta Sang-woo untuk segera mengirimkan tim tugas khusus Departemen Keamanan Publik. Tak lama berselang, tim tugas khusus Departemen Keamanan Publik pun sampai di lokasi dan mulai masuk mencari keberadaan Jung-young diikuti oleh Sang-woo dan tim 2. Dua orang tim tugas khusus pun menemukan Jung-young dan terjadilah kontak senjata.
Namun Jung Yong berhasil menembak mati mereka dengan mudah. Tiba-tiba, Sang Woo dan tim 2 menemukan Jung Yong yang kemudian mengejarnya. 4 orang tim tugas khusus yang sudah menunggunya di ujung jalan berhasil menembak kaki Jung Yong, namun Jung Yong berhasil melumpuhkan mereka semua. Akhirnya, hanya tersisa Sang Woo sendirian. Sang Woo yang telah putus asa berteriak dan menyuruh Jung Yong untuk keluar. Jung Yong pun keluar dan menembak Sang Woo. Jung Yong kemudian menghampiri Jin Tae yang sudah menunggunya. Jin Tae berkata bahwa dirinya akan membawa Yoon Hui ke markas pasukan polisi khusus. Dia akan mengurusnya di sana. Lagi pula tidak baik membiarkan dia bersama Departemen Keamanan Publik. Jin Tae pun pergi dengan timnya membawa Yoon Hui bersama mereka. Setelah sampai di suatu tempat, mereka pun turun dari mobil, kemudian mereka menutup mata Yoon Hui untuk dieksekusi. Sebelum hal itu terjadi, Jung Yong pun tiba. Dia berkata kepada Jin Tae, "Mengapa kita harus membunuh Yoon Hui?" Jin Tae menjawab bahwa Yoon Hui adalah seorang anggota SECT dan kemudian menjadi mata-mata Departemen Keamanan Publik. Tapi Jung Yong berkata bahwa misi pasukan polisi khusus telah selesai. Tidak ada gunanya membunuh Yoon Hui. Jin Tae berkata bahwa tetap saja Yoon Hui adalah seorang teroris dan harus dieksekusi. Jin Tae memberikan pistolnya kepada Jung Yong dan berkata agar dirinya yang mengurus Yoon Hui, kemudian Jin Tae dan para anggota PPK pun pergi. Jung Yong berkata kepada Yoon Hui, dari awal dia sudah bilang agar Yoon Hui pergi, namun dia tidak mendengarkan kata-katanya. Yoon Hui kemudian berkata, pernahkah Jung Yong memikirkannya? Dia tidak pergi karena dia ingin bersama dengannya. Dirinya mungkin seorang pembohong, namun dia tidak berbohong ketika dia bilang dia ingin kabur bersama Jung Yong dan memulai hidup baru. Jin Tae yang berada di perjalanan kemudian turun dan mengenakan pakaian tempur Brigade Serigala beserta senjata yang dibawanya. Ia kembali menemui Jung Yong, dia pun mulai menembaki Jung Yong. Kemudian terjadilah baku tembak antara keduanya dan mereka pun berkelahi. Di tengah perkelahian, Jin Tae berkata bahwa dia berpikir keras tentang kejadian di Gwacheon. Apakah perintahnya kala itu sudah benar? Jung Yong berkata, Jin Tae tidak tahu rasanya ada darah menempel di seluruh badannya yang tidak bisa hilang seumur hidupnya. Anak-anak itu tidak berdosa dan bukan musuh. Yoon Hui pun sama, dia tidak berdosa. Jung Yong bertanya, kenapa Jin Tae memberikan perintah kala itu? Jin Tae menjawab, dirinya mendapatkan informasi yang salah dan kesalahan seperti itu bisa terjadi saat operasi. Jung Yong selalu menuruti semua perintah Jin Tae dan mengikuti semua aturan tim ini. Namun kali ini dia tidak akan melakukannya lagi dan akan hidup sesuai dengan keinginannya. Jung Yong pun mengundurkan diri dari PPK dan pergi meninggalkan Jin Tae. Keesokan harinya, dalam saluran berita televisi dikabarkan Cho Yong-om, pemimpin dari SECT, mengadakan konferensi pers untuk menyingkap segala rumor tentang kesepakatan antara SECT dan Departemen Keamanan Publik. Cho Yong-om berkata, jika sebenarnya SECT menerima pendanaan rutin dari pejabat tingkat tinggi Ji-seok Lee di Departemen Keamanan Publik. Lee pun dikabarkan langsung diperiksa oleh kejaksaan setempat. Sementara itu di sebuah stasiun terlihat adik kecil Yoon Hui. Dia terlihat sendirian menaiki sebuah kereta. Tak lama berselang, Yoon Hui datang dan menghampirinya. Mereka pun pergi menggunakan kereta tersebut, sementara Jung Yong yang melihatnya dari kejauhan berjalan meninggalkan stasiun. Dan film pun selesai. Bagaimana? Seru kan cerita filmnya? Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati alurnya ya. Oke, kalau gitu sekian cerita film dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel Resa Aska. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.